Bedanya 106. Barang siapa menyangka takdir Allah tidak dibarengi dengan kemahalembutannya, kasih sayangnya, maka picik pandangannya. Jadi takdir itu mau bagus mau jelek itu pasti dibarengi dengan latifnya Allah, maha lembutnya Allah. Jadi kalau kayak orang kena musibah mah, orang punya masalah berat. Kalau kata akal, kenapa seberat ini? Kenapa masalah saya 100 juta? Coba kalau 50 juta, kalau kata akal. Kalau ngeliat dari adat, kebiasaan umumnya orang, saya 100 juta, buset si Anu mau 300 juta, kan? Tapi kalau secara syariat, musibah itu ngapusi dosa. Secara pandangan agama, kalau pakai mandangnya pakai akal, kenapa masalahnya seberat ini? Coba kalau di bawah ini, kalau mandang keluar kecil, masalah saya dibagi di si Anu. Kalau mandang pakai ilmu agama, yaitu musibah itu muka firuzunub ngapusi dosa. Bahkan kalau itu kaidah ulama itu, lamanya musibah, panjangnya musibah, bala itu menandakan gedenya anugerah yang Allah mau kasih. Kenapa kaidah itu keluar? Dia ngambilnya dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dari kecil dimusuhin saudara-saudaranya, dicemplungin ke sumur. Itu Nabi, sesial itu nasibnya kalau kata kita. Nabi, kita kan kalau dipanin serigala, cemplungin ke sumur, dikumut jadi budak, difitnah masuk penjara, terakhirnya ya Nabi, ya menteri. Jadi kalau yang lagi musibahnya, orang lagi pada berat, kita Nabi Yusuf, gua mau kasih kejutan apa ini? Jadi barang siapa menyangka kelembutan Allah itu nggak ada di takdirnya, maka itu semata-mata karena pendek pandangannya, picik pandangan. Ya intinya masih husnuzon Allah. Kemudian la yukhawfu 'alaika antal tabisatu 'alaika. Tidaklah dikhawatirkan kepadamu keliru jalan menuju Allah. Kamu nggak dikhawatirkan salah jalan ke Allah, karena jalan menuju Allah mah udah jelas. Quran ada, hadis ada, sunnah-sunnah Nabi ada, yang wajib kita udah tahu. Sholat, puasa, zakat, yang sunnah kita tahu. Itu kan semua cara mendekat kepada Allah. Ya, sholat duha, sholat tahajud, zikir, baca sholawat, kita tahu. Itu bos dan jalan menuju Allah. Dan kata Nabi, semua perkara yang membuat kalian dekat kepada surga udah gua kasih tahu. Semua perkara yang membuat kalian jauh dari neraka udah aku kasih tahu. Itu Nabi baru meninggal, pas sudah habis ngomong begitu. Jadi ya berarti jalan menuju Allah kan udah jelas. Wa inna ma yuhibbu alika min golabatil hawa alika, yang ditakuti bukan salah jalan. Kita ini, kalian itu hawa hawa nafsu, kata ulama. Kenapa? Kita udah tahu sholat wajib, lah kalau ngikutin nafsu mah pengennya senderan. Nah itu yang ditakutin mah. Ngaji teh wajib, lah kalau ngikutin hawa nafsu mah ada hawa. Enakan megangin HP, terbang. Dia bisa taruh. Jadi yang ditakutin bukan salah jalan menuju Allah, gitu. Yang ditakutin kalau orang kalah sama nafsu, ya buta, ya tuli. Jadi ajarin orang ya orang kena. Jadi ceritain siksa kubur tentang surga neraka, halu. Ya Ustaz kayak pernah nggak, sono. Ya itu golabatul hawa. Jadi jalan menuju Tuhan mah udah jelas. Kalau kamu taat ibadah, ya mau sholat, mau puasa, mau zikir, mau ngaji, disuruhnya apa?
sadar ini teh hidayah taufik dari Allah. Kita bisa kumpul begini bukan karena saya, bukan karena kita, bukan karena saya memaksain. Saya mau maksain, si Anu mah kagak. Saya ini sibuk, saya mau maksain. Itu berarti masih nggak ada Allahnya. Kalau ada Allahnya, alhamdulillah. Allah ngizinin saya mau ngaji. Itu Pak Tahir. Itu dapat topik hidayah. Udah sadar. Ya Allah. Kalau tidak gitu kan. Langsung. Memperkenalkan diri murid baru, bro. Dan tadi dijanji kita malam ini kita rebuin ya. Sanjokan. Gak bisa nahan diri. Iya kalau kita lagi ngerjain yang tahan ibadah, serius ingatnya ini taufik hidayah dari Allah. Itu ngindarin apa? Ujub. Kalau kita aku jangan bukan habis sholat, merasa pantas dapat rahmat, pantas dapat ampunan, merasa pantas masuk surga. Lah terima dia belum ketahuan. Sembayangnya ingat Tuhan ya orang gitu. Apalagi kalau ilmu Arabi kan lebih serem. Semua amal, tapi itu makanya nggak pantas kalau dibuat khutbah Jumat. Semua amal ibadah yang agak ada ikhlas, sholat, sedekah, zakat, itu kan hidup. Semua ibadah itu yang Allah yang hidupin. Tapi kalau nggak ada ikhlas di akhirat, ntar kita yang disuruh hidupin, tuh hidupin amal lo. Karena nggak ada ruhnya. Apa ruhnya ibadah? Ikhlas. Kan kalau nggak ada ikhlas, ibadah itu kayak cangkang, kayak barong, nggak ada isinya. Kayak badan orang, ruhnya orang ada. Kalau kita disuruh hidupin, berapa banyak sholat kita yang mulai, sedekah kita, puasa kita. Memang Arabi itu ajarannya pembuatan budak itu. Saya kemarin baca kalau susah tutup, Pak. Susul hikam gitu. Kibritul Ahmar. Jadi yang ditakutin itu kalah sama hawa nafsu. Kalau lagi taat ibadah disuruhnya ingat ini topik hidayah dari Allah. Kalau maksiat disuruhnya obat, ibadah kan jelas berarti. Kalau dapat nikmat disuruhnya syukur. Kalau kena musibah disuruhnya kamu gampang ayo. Kalau kita lagi taat, gini kan ini dohir kita lagi taat nih, dohir taat. Dan disuruhnya hati sadar. Alhamdulillah ya Allah. Makasihnya ke Allah. Makanya kan kalau dalam hikam itu orang selesai ibadah, zikir ge, tahajud ge, sholat ge, itu nggak boleh dia senang kalau dia pikir yang ibadah itu dia. Dia itu boleh senang kalau dia sadar ini hidayah taufik dari Allah. Jadi kita bisa sholat, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah saya bisa sholat. Alhamdulillah Allah ngasih saya taufik hidayah sholat. Jadi Allah itu orang pengen bisa loh membawa-bawa itu. Sebab kalau itu orang ada, timbulnya apa? Ujub di aku. Dia pikir amal itu timbul dari dirinya. Bentuknya amal soleh, Tuhannya orang. La haula wala quwata. Kalau maksiat, suruhnya tobat. Dapat nikmat, kasih sehat, dapat duit, ya, beras punya, suruhnya syukur. Syukur kan pengakuan bahwa ini semua semata-mata dari Allah. Dapat musibah, sabar. Naik lagi tingkat kedua, ridho. Kalau sadar masih kerasa berat, pasti nahan diri. Aturan uang aung, ngapa mati baik, ngapa ini sakit baik, sakwa ya. Kalau sabar itu nahan, mau ngeluh itu sakit, udah saya sabar, saya terima ini sakit. Kalau redo itu musibah datang dia senang. Karena yang dilihat sekarang Allah bukan musibahnya. Siapa yang ngasih? Allah. Ini pasti baik buat saya menurut Allah. Wah,
wah ini apa dosa saya banyak ya Tuhan mau ngampunin dosa saya kayaknya gitu. Kalau dapat musibah girang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tapi jangan kegayaan. Kenapa alhamdulillah orang punya duit pisah. Nah kalau kata Nabi kan apa ajaib, perkara orang mukmin itu ajaib dan gak ada yang seajaib itu kecuali orang mukmin. Kalau dapat perkara yang menyenangkan dia bersyukur, itu bagus buat dia. Kalau dapat perkara yang tidak menyenangkan dia sabar dan itu bagus buat dia. Kadang kita kan gak jauh dari dua itu, syukur sabar. Qala ma'ato subhana man satara sirrul khususiyati biduhuril basyariyah. Maha suci Allah, maha suci zat yang menutupi rahasia keistimewaan biduhuril basyariyati dengan pendohiran sifat kemanusiaan. Wa dhahara bi adhamati rububiyati, dan maha suci zat yang mendohirkan keagungan ketuhanan di dalam diidhari ubudiyati, di dalam pengidharan kehambaan. Paham ya? Iya. Jadi maha suci Allah, maksudnya Allah itu hebat lah. Allah itu nutupin rahasia orang-orang istimewa dengan bentuk sifat manusia, karena adanya sifat kemanusiaan. Jadi gini, kalau hakikat mah hati nih, sebenarnya ada orang-orang yang hatinya cuma bergantung sama Allah. Ada bergantungnya sama Allah, kumaha Allah, ridho sama keputusan Allah, ma'rifat udah ke Allah. Nggak ada yang diharapin kecuali Allah, nggak minta tolong kecuali sama Allah, udah hilang keluh kesahnya. Tapi kita nggak bisa melihat orang begitu. Ada orang yang hatinya begitu, nyendirnya cuma ke Allah saja. Tetapi orang itu ditutupin hakikatnya itu, dalemannya itu pakai apa? Penampakan sisi kemanusiaannya. Dia tidak punya butuh kecuali hanya Allah. Waktunya lapar dia makan. Kaya ada yang dia butuhin selain Allah. Itu namanya nutupin orang. Allah itu dikasih sakit, dikasih masalah, doa ke Allah, dikasih sedih, dikasih susah. Dan kalau hakikatnya itu orang, itu udah nggak ada nyender ngandelin kecuali Allah. Tapi dengan dohir sifat kemanusiaannya, kita nggak kenalin orang-orang yang hari wali itu nggak kenalan karena dibungkus sama dohir kemanusiaan gitu. Untung Allah itu nutupin hati orang-orang yang makrifat dengan penampakan sifat orang, punya anak, punya bini, dan aslinya makanya kayak Nabi lah. Kalau Nabi Muhammad itu kan nggak ada yang lebih menyenangkan dia kecuali bersama Allah. Makanya kata Nabi, kesenangan saya itu adanya di sholat. Nabi itu biar lagi bercanda di rumah, datang waktu azan, pergi. Apa kata Siti Aisyah? Nabi pergi seperti orang yang tidak mengenal kami. Jadi kayak orang apa? Pas dapat azan, udah berdiri, jalan, maju. Jadi kayak apa? Senangnya Nabi sama sholat, beda tipis sama kita. Kalau azan, dua ketampung itu. Azan Nabi buat. Dan Nabi itu kan orang Nabi kalau ngomong begini di akhir-akhir hayatnya itu kayak melihat surga. Jadi Nabi kalau ngomongin surga itu dari kayak orang melihat surga. Apa Nabi itu pernah diperlihatkan lagi kongko begini anggur. Nabi tangannya kongko nggak sadar. Kata sahabat,
Kenapa Nabi? Aku diperlihatkan anggur surga. Ini kok tadinya aku mau ambil biar kalian nyicipin. Andai kata kalian makan itu anggur, kalian gak bakal lapar seumur umur. Tapi nantilah kalian ngerasainnya di surga aja. Gak jadi itu diambil sama Nabi. Tapi Nabi yang matanya melihatnya ke 700 langit, melihat malaikat ini dulu, punya anak, punya bini, sono kemari, dakwah, ngurusin yatim, ngurusin umat, perang. Nah itu maksudnya Maha Suci Allah yang nutupin. Nah, dalaman orang, wali-wali itu ditutup dengan penampakan sifat manusianya. Makanya bisa jadi ada wali, sebenarnya dia wali, profesinya ojek, dagang, warung, itu pekerja, direktur, bisa aja. Itu ditutupin. Wa dhahara bi 'azamati rububiyyati bi idhari al-'ubudiyah. Dan Allah menampakkan keagungan ketuhanannya itu dengan penampakan kehambaan. Jadi betapa agungnya Allah yang hati mah nggak bisa ngerasain, yang bisa kelihatan dohirnya itu orang pengen ngadep Allah, pengen wudhu dulu, sholat dulu, pakai baju dulu, rapi dulu, betapa agungnya. Jadi itu cuma penampakan, walaupun belum tentu pengagungan Allahnya kita nyampe di hati. Andai kata pengagungan Allah udah nyampe di hati, itu nggak cukup ibadah kita segitu, gitu. Untung belum nyampe hati segitu, kayaknya udah keren. Jadi cuman sebelum sholat, qobliyah, rakaat, sholat, habis sholat, buat dia, kayaknya udah keren. Andai kata itu keagungan Allah udah nyerap ke hati, ya ibadah kita segitu itu jauh, masih nggak pantas. Harusnya lebih dari itu. Cuma gerakan dohir kehambaan, orang doa minta ke Allah, sholat, orang mau puasa, itu udah penampakan keagungan yang dia sembah, keagungan Tuhan. Kemudian kalau mu'alif, ya intinya mah apa bahasanya tadi tes, Allah menyembunyikan orang-orang yang udah ma'rifat ke Allah, udah ngerti ketuhanan, ngerti rahasia alam, udah banyak ngerti, tapi disembunyiin dengan wujud sifat-sifat kemanusiaan. Kalau di sini mah paina badul auliya qad yakunu hammaron, karena sesungguhnya sebagian para wali-wali Allah terkadang ada dia itu sebagai kusir. Kalau sekarang mah sopir, khawason, profesinya sebagai apa? Tukang jualan, dagang, korma, wahayakan, kadang-kadang tukang tenun. Pala ya'rifuhu ghalibun nas, maka tidak mengenali kepada orang itu, wali itu kebanyakan manusia. Liyastur khususiyatahu bihadhi sun'ati, karena tertutup keistimewaannya dengan profesi-profesinya. Tapi waqad yudhiru waqad yudhiru yang Syarqawi nah. Waqad yudhiru Allah Ta'ala asarul khususiyati. Terkadang Allah menampakkan jejak-jejak keistimewaannya itu ala badinasi kepada sebagian orang. Ada juga 100 orang tahu dia wali, tapi 10 orang Allah perlihatkan keistimewaan orang itu. Liyatakan malabihim wairuhum, karena 10 orang ini mau biar bisa ngambil manfaat dari dia, bisa nyempurnain orang itu. Yang 90 orang nggak tahu dia wali, yang 10 orang tahu dia wali. Wa dhaharu lil ibad bin bubiyatil azimah fi dhari asar rububiyah alaihim ala tabarruk tiqaruhum birabbi. Itu. Jadi maksudnya apa? Tapi karena yang tahu wali itu wali, nggak bisa juga kita nyangka seseorang itu wali. Jadi kalau tingkatan kita kan tetap wali itu katanya. Kelas kita mah orang kalau kata ulama mah wali kagak kayak Syekh Qadir Jailani, baru kita kudu percaya kewaliannya. Itu bahaya kalau orang percaya. Kalau saya menambahin satu lagi dah, biasa sendiri.
Tapi kalau kayak yang nggak nyaman, apalagi sifatnya lokal, umpama ya, Sunan Bonang wali bukan, Allah. Tapi kata banyak orang dia itu gitu. Karena kita bukan wali, kita tahu dia wali itu kata siapa? Katanya kan, dan berarti kita tahu wali itu kata orang. Karena yang tahu wali itu wali. Ini makam siapa? Ini makam wali Allah. Benar? Iya wali. Kata siapa? Kata si Anu. Oh katanya. Berarti dia ngomongnya harusnya bukan gitu ya. Ini makam siapa? Katanya wali. Ya. Aman. Ya benar kita katanya, tapi kadang-kadang galakan kita. Kata wali ini kata siapa? Katanya, iya katanya. Ini wali kan katanya. Orang yang yakin wali. Kita keyakinan lah, yakin wali mah cuma kalau dia wali atau bukan saya nggak tahu gitu. Saya percaya wali mah pasti ada. Enggak cuma yang udah meninggal sekarang ya harus ada wali mah nggak bisa enggak ada. Cuma kita nggak tahu mana wali mana bukan. Kalau bahasa bisa jadi wali sah saja. Karena bisa jadi bukan wali sama aja buat kita. Jangan, kayaknya wali, ya tetap aja kaya kan. Baik kalau Imam Syaroni itu yang boleh nalkin la ilaha illallah itu harus wali. Yang boleh nalkin itu harus mursyid. Nah, satu. Kedua, mursyid itu harus wali. Jadi dulu Imam Syaroni itu gini, kalau ada orang nalkin la ilaha illallah ditanya, apa dasarnya kamu nalkin orang? Saya mursyid. Kalau mau mursyid, berarti kamu wali. Dari bagaimana kamu tahu kamu wali? Kalau kamu ngaku wali, sekarang saya tes. Dia bisa ngetes kalau Imam Syaroni. Ada beberapa ilmu yang tidak ngerti ilmu itu kecuali wali. Karena saya wali, saya tahu ilmu itu. Kalau kamu wali, kamu pasti bisa jawab pertanyaan saya. Gitu. Terus, oh iya saya bukan wali. Kalau kamu bukan wali, kamu gak ada hak nalkin. Nah, itu kalau diminta repot, begitu perkataannya. Berarti ada indikatornya. Makanya susah juga ya. Oh jadi wali. Jadi mursyid itu harus wali. Murid. Mursyid harus wali. Dan kalau dia wali, nanti saya tes. Itu kan ada kriterianya tuh. Nah itu Imam Syaroni kan. Ya kalau kita kan tetap harus bisa ngetes. Saya wali. Oh, habis baterai. Oh, bagian wali itu. Baterai anu. Wah, lupa ngecas. Ngomongin wali. Jadi kita mah ya nggak usah so tahu aja. Iya. Jadi kata orang wali ya husnuzon. Banyak orang bilang dia wali ya bisa jadi. Mungkin. Kan kalau ngikut rumus Imam Ghazali mah kalau ngeliat yang mudaan dosa dia dikitan, dia pasti lebih baik daripada saya. Ngeliat yang tuaan dia ibadahnya duluan, amalnya pasti lebih banyak dari saya. Kalau ngeliat yang kafir, bisa jadi dia sebelum mati syahadat, dia mah dosanya langsung habis, saya mah belum tentu. Ngeliat orang banyak dosa bisa jadi dia dapat hidayah, tobat sebelum mati. Terus tobatnya diterima, sama belum tentu. Baik kalau bahasa Nabi tuh jangan mencela dosa seseorang. Takutnya dia mau udah tobat, tobatnya keterima, kita mah lagi masih nyela dia. Terus kata Nabi, dan orang itu tidak akan mati sebelum ngerasain dosa yang sama. Dan semalam kan lagi talim itu kongko, ada yang nyeletuk. Tapi dia nyeletuk. Itu yang Gus Miftah parah ya. Parah kenapa? Itu tukang iya parahnya di mana? Dia udah ngaku salah belum? Udah minta maaf. Ya selesai dia mah. Kita yang Udah beres. ya. Pas masang status baik ya. Kecuali mungkin itu kita ngomong, kecuali habis kasus begitu dia makin cengkerek, bela diri, anu ya mungkin kita jadi kepancing kesel. Nah dia udah minta maaf, selesai udah dia mah. Aku salah udah beres gitu.
tukang esnya ya udah dapat untung. Nggak ada yang rugi. Jadi apa namanya udah selesai dia mah. Kalau kita kan yang kita so tahu itu kita orang itu wali, kita yakinin. Kalau muato, aku jadi wali. La tutalib, jangan kamu menuntut Rabbaka kepada Tuhanmu bita'ahuri matlabika, karena tertundanya permintaanmu. Doa mengtahun-tahun, puasa udah, zikir udah, doa ini masalah udah kelar-kelar. Jangan tuntut Tuhanmu karena doamu udah dikabul-kabulin. Walakin tolib nafsaka, tetapi tuntutlah dirimu bita'ahuri adabika, karena kurangnya adabmu kepada Allah. Ada selalu. Ada. Begini. Idza da'auta rabbaka, kalau kamu doa kepada Tuhanmu, wa sa'alta minhu matlaban minal matolib, dan kamu minta sesuatu lah. Walam tadhar lakal ijabah, kemudian tidak nampak ijabahnya. Enggak kelihatan ijabahnya, enggak dijabah-ijabah. Hasin bihi dzannaka, maka perbaikilah, berbagus sangkalah kamu kepada Allah. La tutalibhu bil wafa bidzalik, dan janganlah kamu menuntut Allah menunaikan doamu. Fa innahu, karena sungguhnya Allah itu yaf'alu mayasa, mengerjakan yang dia mau. La yus'al amma yaf'al, enggak ada yang nanya Tuhan kenapa ngerjain begini begitu. Walakin talib nafsaka, tetapi tuntutlah dirimu bita'ahuri adabin, karena jeleknya adab. Fa innaha, karena sesungguhnya dirimu, nafsu itu, diri itu, ahlun lil mutolabati, emang tukang nuntut, orang ada puasnya. Iya. Kata Zaruk, kali-kali lah baca. La tutalib, jangan kamu nuntut arroba kepada Allah bita'ahuri matlabika, karena tertundanya ijabahmu, doamu. Wahwa madak baik salon mati. Emang gitu ya. Emang ini lagi dikasih intro. Iya. Tadi dari itu udah sudah gitu kan. Iya, udah ada suara mic itu. Oke. Asik. Ucap masuk. Tadi dengar gua kata udah. Iya. Nah, ya. Jarang-jarang aja kita dipaksain ke pengaji. Nita ulang tahun. Iya benar. Sadar ya. Udah tuh ya. Habis kali udah ya. Ya nomor lagi.
Terus ada. Kirim nanti kurang aja. Lagi jualan. Ini debetan baru ya. Iya. Tahun baru. Jadi lah, ayah lanjut ah. Ya sih. Jadi jangan nuntut Tuhan karena tertundanya ijabah doamu. Sedangkan kalau diijabah, huwa wujudul khususiyah. Nampaknya istimewa. Nampak keistimewaan kan keren gitu ya. Kalau kita doa, ya Allah itu orang salonnya biar kebakar. Pas umpamanya kejadian kebakar, kira-kira kita jadinya tawadu apa ujub potongan kita. Makanya bagusan harus diijabah. Lah iya, karena kalau diijabah ternyata bahaya buat kita. Kalau kita pas kita dalam mati ngeletes. Lagi mana kita di samping. Illa tastahiqu alaihi syai'an bitolabika, karena Allah itu enggak kamu tuh enggak berhak enggak berhak atas Allah sedikit pun dari yang kamu minta. Artinya Tuhan enggak punya kewajiban yang kita minta harus dikasih itu enggak. Kalau Tuhan punya kewajiban berarti Tuhan enggak maha kuasa. Itu kan sama sama teori. Kalau orang karena banyak pahala harus masuk surga, berarti emang kalau Tuhan masukin ke neraka yang ngomelin Tuhan siapa? Kalau orang pahalanya banyak dipasukin ke neraka, yang mau ngomelin Tuhan siapa? Kayak gitu. Cuman Allah maha adil aja. Orang banyak dosa mah naruhnya di. Nah karena Allah maha adil, bukan karena harus. Gitu, karena maha adil. Orang pahalanya banyak dipasukin ke surga, bukan karena harus. Karena Tuhan itu maha pemurah, maha karim, maha padol. Walakin talib nafsaka bita akhiri adabin. Tetapi omelin dirimu karena memang banyak jelek adab kepada Allah. Wa huwa atahaqquq bil ubudiyah. Jadi kalau kamu ngomelin diri kamu sendiri itu lebih mendohirkan, lebih memastikan bahwa kamu itu memang hamba. Hamba itu terserah majikan gitu. Jadi tahaqquq bil ubudiyah itu. Bimtisali amri, dengan mengerjakan perintahnya Tuhan nyuruh doa be. Tapi wal istislam liqahrihi, tapi nyerah terserah sama kekuasaannya Allah dan nggak bisa dituntut. La ta'tarid kata Imam Syarqawi ala rabbika, jangan ngebangkang sama Tuhanmu. Watasi udhon nabihi, dan jelek sangka kepada Allah dengan sebab bisa babi takhiri ma talabtahu minhu, dengan sebab itu tertundanya apa yang kamu minta darinya. Batinian kana, baik itu yang belum diijabah doanya bersifat batin teh, ya Allah jadikanlah saya orang soleh, ya ini orang soleh. Ya Allah, ya saya biar bisa ngelihat jin apa itu siluman. Oh itu kan tolak batin. Ya Allah jadikanlah saya orang yang usul. Ya Allah jadikan saya termasuk orang ahli makrifat. Orang dijabah. Walaupun doanya sifatnya batin. Audhirian atau doanya bersifat zahir. Ya Allah gampangin urusan, banyakin duit. Ya Allah pengen beli mobil, mereknya BMW. Ilam yusri lakal ijabah, apabila tidak disegerakan ijabahnya, tetap jangan buruk sangka. Wala tutolibhu bil wafa bidzalika, dan jangan sekali-kali nuntut Tuhan buat menuhin kepengenan kita, doa kita. Walakin talib nafsaka, tetapi tuntutlah dirimu bita akhuri adabika, karena jeleknya adabmu. Aisyu tolab taminhu isra ijabah. Kenapa kamu adab sama Allah? Karena kamu minta doa kamu segera
ijabah. Jadi jelek, kayak maksa Tuhan. Gimana? Lagi. Nih, lah, kan doa mah bebas. Jadi doa itu ubudiyah. Ya Allah, umpamanya ini orang sakit doa nih. Ya Allah sehatin badan saya. Dia lagi sakit. Iya. Sakit kok orang sembuh-sembuh. Doa minta sehat. Nah doa mah hak kita. Yang perkara ngasih sehat, ngasih sembuh apa orang hak siapa? Allah. Ah, itu istislam namanya. Nyerah. Jadi kayak orang begini. Kita ngajuin proposal ke Pemda atau ke bupati dah. Saya bupati umpamanya. Bupati, saya mau bangun madrasah. Ini proposal. Mati baru dah ya. Proposalnya di situ anggaran kebutuhan bangunan itu umpamanya 200 juta. Lah kalau bupati mau ngasih 5 juta, situ mau ngamuk. 10 juta mau ngamuk gitu. Jadi istislam ngajuin mongkongkoh minta tolong, ngasih terserah. Lah kalau kita maksa, pokoknya ini harus 200. Lah urusan gue lebih banyak bukan urusan. Istislam. Jadi minta mah minta. Ya kayak ke orang tua Pak, pak mobil yang baru umpamanya anak minta ke orang tua. Lah kalau bocah ada jelek, ya penendangin ember, nendangin bangku, lah kan sulah ada jelek. Udah minta mah jangan itu toh ya mobil ini gini. Kayak gitu umpama gitu. Itu ada autarobaka. Wa talab damin husyai'an minal asya. Kalau kamu minta doa kepada Tuhanmu dan minta sesuatu. Walam tadhar lakal ijabah, kemudian tidak nampak ijabahnya. Fala tak tarid aleh, maka jangan tak tarid itu kayak gini. Berpaling. Watasiul udzon nabihi, dan jangan buru jelek sangka. Karena tertundanya ta'khuri ma talab tahu minhu, apa yang kamu minta. Walakin talib nafsaka wa tarid alaiha bisababi ta'khuri adabika. Tetapi tuntutlah dirimu dan lawanlah nafsumu dirimu karena jeleknya adabmu kepada Allah. Nah ini kuncinya. Falau taqaddamal adab lama ta'akhorul matlab. Kalau kamu memperhatikan adab-adaban kepada Allah, maka tidak akan lama ijabah itu. Gitu. Nah, wamin adabika fil talabi, dan salah satu adabmu di dalam doa adalah ada mutola bil ijabah, kamu kagak nuntut di ijabah. Wah, Ya Allah. Wamin adabi kapitolabi, ada mutola bil ijabah. Di antara adab doa itu kagak maksa Tuhan. Kita mah doa. Tapi Tuhan itu ngabulin, waktunya terserah dia apa terserah kita. Caranya terserah dia apa terserah kita. Ada mah doa ge kagak. Lantas aja dia terserah Tuhan kan. Walaupun dibilang itu kan baik. Nah itu caranya ya terserah dia, terserah dia. Waktunya terserah dia. Gitu. Kamu kalau nggak jualan, nggak tahu. Makanya akhirnya kan orang nggak doa itu kan rupa-rupa. Yang Tuhan kesel itu sama orang yang nggak doa karena sombong. Nggak doa karena sombong, karena mampu naik motor pebagian Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngajak Tuhan ya ora, minta selamat ya ora. Itu kan keselnya. Ya dia pikir yang bisa selamat itu karena kepinter dia. Lebih bisa aja kan kepleset lah, anu lah. Atau kalau orang usaha mah sekolah udah tinggi, otak encer, udah ngerti dah teori ini usaha, ini pasti sukses, pasti dikasih gagal. Kenapa? Lah kata Tuhan, lalu kalau gue sukses bahaya buat lu. Makin orang inget gue mau gua. Jadi disuruh ngajak Tuhan deh. Jadi kalau filosofi Bismillah itu kan gini. Bismillah itu pertama, orang baca Bismillah itu pertama, Tuhan resepnya kenapa? Dia sadar dia lemah. Orang aku kan takut tuh kan gatiatun. Takut kamu itu aslinya kamu, ketergantungan kepada Allah teh. Karena dia sadar dia lemah, dia baca Bismillah. Jadi orang baca Bismillah itu berarti pertama dia sadar dia itu nggak bisa apa-apa. Yang kedua dengan baca Bismillah, dia kan ngajak siapa? Allah. Ya udah jadi kufar. Gitu. Nah ini Pak Inna Tolib
sesungguhnya yang meminta innama yaqsudu biduai, tujuan dia doa itu apa sih? Idharul ubudiyati faqat, cuman penampakan kehambaan doang. Apakah doa bisa merubah takdir? Kalau kata saya mau. Apa makan merubah takdir? Dari lapar menjadi kenyang? Iya. Iya kan? Dari lapar menjadi kenyang dengan sebab apa? Berarti kalau pengen kenyang, lapar pengen kenyang kudu ngapain? Tapi laparnya dia udah ditakdirin belum? Udah lah. Laparnya udah. Makannya, Udah. kenyangnya, apa yang dirubah sama makan? Ada. Nah, karena orang susah pengen senang, suruh doa. Susahnya udah ditakdirin belum? Udah. Doanya ditakdirin. Udah. Terus Allah kasih senang sebab dia doa. Takdir. Udah takdir belum? Takdir. Apa yang dirubah sama doa? Enggak ada. Tapi orang dari lapar pengen kenyang kudu apa? Makan. Nah, berarti orang pengen dari susah pengen senang kudu apa? Doa. Doa. Jadi doa akhirnya kudu apa ora? Kudu. Akhirnya makan kudu apa ora? Kudu. Kudu. Karena kalau lapar kita bisa jadi kenyang sebab makan. Doa merubah keadaan, tapi bukan dirubah sama doa loh. Iya. Keadaan yang ini udah ada takdirnya, doanya udah ada takdirnya. Berubahnya senangnya udah ada takdirnya. Makanya orang doa, barang siapa diizinin doa, berarti dia diizinin dapat rahmat. Barang siapa diizinin makan, berarti dia diizinin bakal. Nah, itu aja. Barang siapa dikasih males wirid, berarti anugerah yang datang ke dia dikit. Barang siapa diizinin banyak wirid, berarti anugerah datang ke dia akan lebih banyak. Rumus. Bukan berarti wirid datengin anugerah. Bukan berarti makan datengin kenyang. Tapi kita bisa tahu kita bakal kenyang kalau kita makan. Akhirnya tapi dia sadar bukan yang bikin kenyang itu adalah makan. Tapi dia sadar yang bikin dia sakti itu bukan wirid. Sama wiridnya, pemahamannya yang orang sama. Keren ini ya, tapi dahulu doa. Ini disebutnya habis berak cebok. Ini daripada habis pikiran dangdutan, bagusan dangdutan terus pikiran. Oh, ini nih kita harus ubudiyah ini ya. Idharul ubudiyah. Jadi doa mah bukan lagi nuntut Tuhan apa yang kita mau. Ya doa mah idharul ubudiyah. Ini berarti wa ma hafadzna wa insayra liyaduran ini. Iya. Kan doa itu ibadah, doa itu salah satu pengdohiran kehambaan. Kenapa orang doa ke Tuhan? Berarti dia ngakuin dia lemah dan ngakuin Tuhan itu maha kuasa. Qala Ibnu Atha, mata ja'alaka bidzohir mumtasilan li amrih. Kapan saja Allah menjadikan kamu di dalam dohirnya mengerjakan perintahnya. Ngerjain perintah, jauhin larangan dohirnya. Wa razaqaka fil batin, dan Allah mengasih rezeki kepadamu di dalam batinmu, hati, al istislama li qahri, kepada pasrah kepada kekuasaan Allah. Faqad a'dhamal minnata 'alaika. Maka a'dhama, Allah telah memberikan nikmat yang agung kepadamu. Jadi di antara nikmat agung itu kalau orang zahirnya taat, hatinya nyerah, istislam, pasrah kepada Allah. Ya kalau kita mah kan umpama potongan kayak kita, kalau doa mustajab baik lah, bukan jadi soleh kita mah. Ujub kita mah jadi sombong. Nah, sedangkan kalau orang sombong itu ciri Tuhan resep apa gede sama dia. Gede. Tapi kita kan makanya kita mah ya bahaya kalau dijawab itu. Udah seringan jarang itu. Kecuali ujubnya udah hilang. Kalau ujub udah hilang, takabur udah hilang, sakti gak boleh itu. Kalau kata Syekh Abdul Qadir mah kumbi ini, bangun lu dengan izin gua, orang mati bangun.
lah ujungnya udah hilang, pantas begitu ya, potongan kita begitu. Walau gua mau kemarin, Jadi celupin air tuh. Lari ya. Ada lagi sekarang tuh. Ada lagi. kemarin orang sakit tuh kita jair 2 hari mati. Jadi kita mah sakti masalah ya, kalau sakti masalah. Karena itu tadi ma'rifat ke Allahnya itu dinding kita terlalu tebel. Apa-apa itu nggak ngelihatnya ke Allah. Ngelihat orang sakti kaget, aneh. Ngelihat orang begini begitu aneh. Di sono dia mah itu batu bisa jadi emas. Lah kalau anehnya gimana? Ya Allah tuh gitu. Nabi Musa belah laut. Lah kalau secara akal aneh. Kalau secara iman, ya anehnya di mana? Laut terbelah. Ya Allah nyiptain langit bumi gak bisa. Gitu. Ada wali punya karomah jalan di air. Ya kalau akal, anehnya kenapa? Nggak umum. Tapi kalau secara iman, lah susahnya di mana? Jadi pas kita dengar ada orang bisa begini, bisa begitu. Kalaupun iya, ya anehnya di mana? Dia nggak bisa tahu rumah kita madep mana, anu. Lah kalau secara iman ya anehnya di mana? Gitu. Nabi itu begini. Pernah Nabi lagi kongkong sama sahabat, ada sahabat ngomong begini, jangan takut, kita punya Nabi yang apa kita tahu. Itu Nabi mukanya langsung marah. Jangan ngomong begini. Saya ini tahu kalau Allah kasih tahu, saya nggak tahu apa-apa. Saya itu tahu karena dikasih tahu Allah. Gitu. Nah, itunya kita yang suka hilang. Hilang mulu. Jarang jajan. Nah, makanya kalau kata Imam Syarnubi, mata zayyanallahu dhahiraka bitaqwa. Ketika Allah menghiasi dohirmu dengan takwa. Takwa kan berarti ngerjain perintah, jauhin larangan. Wa hiya intisalul ma'murat wa jtinabul munhiyat wa batinaka bil istislam. Dan batinmu dengan istislam. Istislamnya itu pasrah, nyerah. Ai bil inqiyad li qahrihi. Tegasnya yakni dengan tunduk kepada kemahaperkasaan Allah. Ma'arido disertai dengan redo. Redo itu ya nerimo. Wasobri dan sabar alal musibati terhadap musibah. Faqad a'dhamal minnata. Maka telah agung nikmat alaika kepadamu. Fainahu la darajata a'la minat taqallub. Karena sesungguhnya tidak ada derajat yang lebih agung dibandingkan taqallub fi ubudiyati dzahir wal batin. Taqallub apa ya? Bolak-balik. Satu lagi dah. Ntar langsung makan ya. Kabar lapar lu. Oh, lapar. Maksudnya biar ini kalau cepet tamat kan jadi walinya cepet ya. Biarin kita mah orang jadi kayak yang penting kalau ada yang jadi wali ajak-ajak kita di sana. Sebelah kanan ada wali. Nah ini. Puyeng 12 tahun. Laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula tahlisu. Laisa kullu man, tidak semua orang yang sabata tahsisuhu telah ya nampak kekeramatannya, keistimewaannya. Itu kamula tahlisu berarti telah sempurna kebersihan hatinya. Jadi kan syarat orang jadi wali itu hasud udah nggak boleh ada. Hasud ngarepin orang celaka, ngarepin orang sial. Terus ketika orang dapat nikmat dia merasa berat. Ya itu nggak mungkin wali itu gitu. Nggak cinta dunia. Ya kalau masih cinta dunia emang nggak mungkin jadi wali. Jadi kalau kita ini sebenarnya ada yang wali orang? Nggak ada. Jadi bergantungnya ke Allah, itu kan wali. Tidak semua orang yang keramatnya nampak berarti wali gitu loh. Berarti dia orang belum tentu. Karena kadang-kadang Allah mendohirkan keramat kepada orang yang belum sempurna keistiqomahannya gitu. Jadi istiqomah itu kan dawamul ubudiyah, continue ketaatannya kepada Allah, istiqomah. Ada orang yang masih taat iya,
maksiat masih ada, tapi punya keanehan. Nah kalau itu menimbulkan dia merasa wah hebat, itu salah. Karena keramat itu kadang-kadang Allah kasih ke orang yang belum tentu udah sempurna kebatinannya. Makanya ada ulama gini, Imam apa itu? Suhel. Ada orang ngomong begini ke dia, Tuan, saya kalau lagi wudhu kadang-kadang air yang ngalir tubuh saya itu nampak seperti emas. Apa jawaban Walid? Tahu nggak bocah kecil? Iya, kalau nangis suka dikasih mainan biar diem. Jadi keramat-keramat itu kan mainan. Buat memupuk keyakinan, semangat ibadah. Kata kita kan keren. Kita kalau berwudu bisa dosa rontok orang kita lihat. Itu kalau sama saya Imam Suhail itu dikatanya, tahu nggak bocah? Iya, bocah kalau nangis kasih mainan biar diem. Seneng kan dia? Seneng. Makanya kalau dalam dunia perwali, kalau orang masih seneng sama zikir dapatnya nikmat umpamanya, ama apa keanehan, karomat, itu alamat dia orang bodoh. Karena sejatinya seneng, nyaman itu bersama Allah, bukan sama karomah. Makanya jangan pengen punya karomah. Percuma kita pengen nggak kalau Allah orang ngasih, apa? Karomah itu dikasih ke orang yang orang pengen. Lah kalau yang pengen dikasih, lah bisa istidraj, itu mah khawatir. Pengen berkayak wali anu kayak orang anu sakti itu banyak tamunya, pengen si sakti biar banyak, lah ora. Maka dengan sofa dulu ya. Sofa dulu, sofa ke belakang. Jadi masih ngelihat selain Allah. Laisa kullu man sabata tahsisu. Tidak semua orang yang udah nampak kekaramatannya bil karomat itu kamu la takhlisuhu minal awaid wasyahwat. Berarti dia udah bersih dari awaid, kebiasaan-kebiasaan dan syahwat. Bal qad yu'ta. Tetapi terkadang diberi apa al karomatu karomah al hisyah yang dohir, apa jalan di air, apa setindakan ada di Mekah. Ba'du man lam yatakhalas min hududihin nafsiyah, diberikan kepada orang yang belum bersih dari hawa nafsu. Kadang-kadang diberi. Ini satu lagi nih bintang. Kata Ibnu Atha, la yastahqir al-wirda ilal juhulun. Tidak meremehkan al-wirda kepada wirid. Nah, wirid di sini kalau dimaksud wirid itu bukan wiridan doang, bukan zikiran. Wirid di sini maksudnya semua ibadah, sholat, puasa, sedekah, sholawat, zikiran, itu kan wirid, kategorinya wirid semua. Tidak meremehkan wirid illa juhulun, kecuali orang bodoh. Al-warid, adapun warid, karunia, anugerah dari Allah, itu yujadu bidaril akhirati, ketemunya nanti di alam akhirat. Wal wirda, sedangkan wirid, zikir, sholat, puasa, taklim, itu yang tahu akan terlipat, akan hilang. Bintiwai hadidar, dengan hilangnya alam ini. Ya kalau kiamat, atau kita mati, nggak bisa, udah wirid mah. Sholat puasa mah udah nggak bisa. Wa aula ma yu'tanabihi ma la yukhlifu wujudahu. Dan yang paling penting itu, dan yang paling penting perkara yang harus diperhatikan adalah ma la yukhlifu wujudahu, perkara yang wujudnya nggak bakal hilang. Nah kalau wirid bakal hilang nggak? Hilang. Wal wirdu huwa talibuhu minka, sedangkan wirid itu adalah perkara yang dituntut darimu. Sholat, puasa, zikir. Wal warid anta tatlubuhu minhu, sedangkan warid anugerah itu kamu mintanya apa? Itu yang kamu minta dari Allah. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Bagaimana bagaimana bisa dibandingin perkara yang
diminta oleh Allah darimu dengan perkara yang kamu minta kepada Allah. Jadi tidak ada yang meremehkan wirid kecuali orang bodoh. Jadi ada wurud, wirid, warid. Ini wurud, wirid, warid. Wurud itu yang nyebabin orang mau wirid. Jadi ada wurud dulu. Bisa jadi orang itu rajin ibadah pas dikasih susah, pas dikasih miskin. Bisa jadi orang dikasih ibadah itu karena Allah kasih hidayah. Itu semua wurud. Sebab-sebab orang mau dekat ke Allah. Apa aja, tiap orang bisa beda sebabnya. Gitu. Ada yang umpamanya dikejar mimpi mati suri, umpama. Ada yang ketemu temen mah ada itu yang cuma gara-gara ngeliat kiai ceramah besoknya pengen mondok. Enak katanya jadi kiai gue mondok itu wurud. Karena wurud dia wirid. Kalau orang susah pengen kaya akhirnya dia wirid. Wiridnya pengen apa? Kaya. Ntar di dalam wirid itu dia dapat pemahaman. Ada rezeki anu ada Allah mah terserah dia, nggak bisa dituntut anu. Lama-lama wiridnya bersih, nggak nuntutin itu, pengen cuman ngarep ridho Allah. Sebab awalnya mah bisa banyak yang jelek. Itu. Nah ntar kalau dia udah wirid baru datang apa? Warid. Anugerah itu baru. Anugerah bisa rupa-rupa. Jadi makanya di sini al-wirdu, wirid adalah ibaratun amma yaqau bil kasbil abdi min ibadatin dhahiratin au batinatin. Wirid itu adalah bahasa yang terjadi dengan sebab usaha seorang hamba dari ibadah dhahir ataupun batin. Ya kalau batin itu bisa tapakur, bisa tadabur, bisa merenung, bisa ingat mati. Wal warid wa alladhi yaridu ala batinil abdi min lato ipa wa anwari. Warid adalah sesuatu yang masuk ke dalam batin seorang hamba berupa kelembutan dan cahaya yang melapangkan dadanya. Payan sori habiha sodruh, maka menjadi lapang dengan sebab cahaya yang masuk itu dadanya. Wayastaniru biha qalbuh wasiruh, dan akan menjadi cahaya hatinya dan ruhnya. Nah, warid ini bisa datang dengan sebab wirid. Nah, jadi bisa jadi orang banyak dikasih anugerah sama Allah, dikasih anugerah Allah apa sebab puasanya, baca sholawatnya, sedekahnya, zikirnya, sholatnya. Nah, itu semua bentuk wirid. Berapa banyak anugerah yang Allah kasih kepada seseorang akan sesuai dengan berapa banyak wiridnya. Gitu. Nah kita sering ngomong, orang baca sholawat 100 pagi ini nggak bakal sama yang baca 200. Nggak bakal sama yang baca 1000. Bukan berarti tujuan baca sholawat biar rezeki lancar, tapi itu kan udah hukum alam. Otomatis orang ngerjain ini dapatnya ini. Kalau ngerjain 1 dapatnya 1, ngerjain 10 dapatnya. Nah, anugerah yang datang ke kita akan sesuai dengan wirid kita. Sedangkan wirid itu bentuknya macam-macam. Wirid itu macam-macam. Makanya ada orang yang sibuk ibadahnya itu umpamanya mimpin rakyat, jadi pemerintah. Udah bisa aja orang jadi wali gara-gara jadi bupati, udah bisa tuh. Gitu. Jadi jangan ngeremehin. Kalau bahasa kita ini amalan, jangan ngeremehin amalan. Cuman kan kalau dia kita digojlok dulu di depan. Niat begini begitu salah. Suruh amalan ya? Loh, iya. Suruh amalan. Amal. Cuman yang kita dilarang sama dia kan ngandelin amal. Gitu. Suruh banyak wirid, tapi yang dilarang sama Ibnu Atha itu ngandelin wirid. Wallahu a'lam. Ada.